Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam karunia nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salam dan barakah juga kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu syarah hadis Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam dengan tema masih seputar salat, yaitu tasyahud. Hadis ke-116 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud. Yang satu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau. Sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran, yaitu segala kehormatan bagi Allah SWT, begitu pula salawat dan hal-hal yang baik, kesejahteraan bagimu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan barakahnya, kesejahteraan bagi kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul. Dalam suatu lafaz disebutkan, jika salah seorang di antara kalian duduk untuk sholat, hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah, dan dia menyebutkan hingga akhir. Di dalamnya juga disebutkan, sesungguhnya jika kalian mengerjakan yang demikian itu, maka kalian telah mengucapkan salam sejahtera kepada setiap hamba yang saleh di langit dan di bumi. Di dalamnya juga disebutkan, hendaklah dia memilih permohonan menurut kehendaknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepadanya yang diucapkan saat duduk yang pertama dan yang akhir dalam sholat 4 rakaat dan 3 rakaat serta duduk akhir dalam sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW merasa terpanggil untuk mengajarkan tasyahud kepadanya, sehingga beliau meletakkan telapak kanan Abdullah bin Mas'ud dan membuatnya benar-benar paham dengan cara mengulang-ulangnya dan membacakannya, sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surat Al-Quran. Yang demikian itu mengingat pentingnya pujian, pengagungan dan doa yang penuh barokah. Tasyahud ini dimulai dengan pengakuan Allah, suatu pengakuan yang mutlak, dan bahwa hanya Allah lah yang berhak memiliki sholawat dan semua ibadah serta segala hal yang baik berupa perkataan, perbuatan maupun sifat. Setelah dia memuji Allah, dia berdoa kepada Rasulullah SAW agar diberi keselamatan dan segala kekurangan dan bencana, dan dia memohon rahmat serta kebaikan kepada Allah bagi beliau, juga tambah kesempurnaan dari semua itu. Kemudian dia berdoa bagi dirinya sendiri, bagi orang-orang yang hadir dari jenis manusia dan malaikat. Kemudian dia berdoa bagi hamba-hamba Allah yang saleh seluruhnya, baik dari kalangan manusia, jin dan malaikat, penduduk langit dan bumi yang dahulu dan yang kemudian. Ini merupakan kata penghimpun berbagai makna yang biasa digunakan Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan kesaksian yang konkret bahwa tidak ada kesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, dan bahwa Muhammad memiliki 2 sifat. Pertama, beliau diberi sifat ubudiyah. Kedua, beliau diberi sifat risalah. Masing-masing dari 2 sifat ini merupakan sifat penghormatan dan kemuliaan, merupakan pertengahan di antara sifat yang berlebihan dan pengabaian. Ada beberapa sifat yang disebutkan tentang tasyahud, tetapi yang paling utama dan paling menyeluruh ialah tasyahud Ibnu Mas'ud yang disebutkan Musannif di sini. Dan ini merupakan
tidak Imam Ahmad serta Abu Hanifah. At-Tirmidzi berkata, inilah yang diamalkan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Menurut Al-Bazzar, hadis yang paling sahih tentang tasyahud ialah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan lebih dari 20 jalur dan tidak diketahui tasyahud yang lebih kuat dari tasyahud ini. Tidak ada yang lebih sahih syarat-syaratnya, tidak ada yang lebih masyhur rijalnya, dan tidak ada yang lebih didukung karena banyaknya syarat dan jalurnya selain dari hadis ini. Menurut Ibnu Hajar, tidak ada pertentangan di dalam ahli hadis tentang semua ini, karena pokok inilah yang mendorongkan kaum dan orang-orang menjelaskan bahwa inilah yang paling disepakati dan tidak ada yang lainnya, karena para rawinya termasuk orang-orang fiqh dan mereka pun tidak saling berbeda dalam lafaznya, tidak seperti yang lainnya. Tentang kewajiban buat tasyahud ada perbedaan di kalangan ulama. Masalah ini sudah dibicarakan dalam masalah kasus pertengahan dalam hadis Aisyah nomor 80. Ada faedah kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam sholat ada hak hamba Allah beserta hak Allah. Siapa yang meninggalkannya berarti dia membuat celah terhadap hak semua orang mukmin yang terdahulu maupun yang datang kemudian hingga hari kiamat, yang didasarkan kepada sabda beliau, kesejahteraan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian satu hadis tentang tasyahud. Jadi di sini tentang diajarkannya salah satu sahabat Rasulullah SAW untuk pada saat melakukan tasyahud bacaannya. Jadi, di sini kita diharapkan untuk mengikuti ini karena memang tidak ada perbedaan ulama tentang melakukan tasyahud. Baca Arabnya. Bahasa Arabnya Al-Abdullah Mas'udi yaqulu al-mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa baina kafayhi shahadata kama yu'allimuni suratan min al-Qur'an at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian hadis berikutnya ini bukan hadis tapi perkataan wa qila idza qa'ada ahadukum fi salati falyaqul tahiyyatu lillahi wa tadarratu ila akhir. Kemudian wa fi fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin billahi sholihin fis samai wal ardh wa fi falyastakhir minal alati ma syaa. Jadi bacaan tasyahudnya itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu salam alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang diajarkan untuk melakukan tasyahud. Mudah-mudahan. Dan ini yang bisa jadi pertanyaan, kenapa melakukan tasyahud, ya kan? Diri kita sendiri ketika sholat kenapa melakukan tasyahud dan bacaannya yang seperti kita sering baca. Ternyata inilah hadis menerangkan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya dengan meletakkan tangannya dan pada saat itu diajarkan bacaannya. Jadi inilah cerita asal masalah kita membaca tasyahud. Dan ini alhamdulillah dengan membaca hadis ini kita tahu. Jadi sholat kita, bacaan yang kita itu tidak hanya sekedar membaca, tapi ada riwayatnya. Dari sini maknanya adalah kita disuruh memuji Allah, juga berdoakan Rasulullah, bahkan keselamatan dan kekurangan bencana dia memohon serta kebaikan pada Allah bagi beliau. Tambahan kesempurnaan dari semua itu, kemudian berdoa bagi dirinya sendiri, bagi orang yang hadir dalam jenis manusia dan malaikat, kemudian berdoa bagi hamba Allah yang soleh seluruhnya, baik dari kalangan manusia, jin, malaikat, penduduk langit dan bumi yang dulu dan yang kedua.
Jadi makna dari pembacaan tasyahud ini luar biasa. Alhamdulillah satu buah hadis ini menambah kesempurnaan mungkin dari sholat kita dan menjadi pengetahuan kalau orang bertanya kenapa bacaan tasyahud, dan ini hadis yang bisa menjadi rujukan bacaan tasyahud ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan juga para jemaah yang hadir yang mendengarkan khidmat. Mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin jauh lebih baik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.